binatang yang ada di darat memuji kepada Allah, yang ada di lautan memuji kepada Allah, yang ada di udara pun memuji kepada Allah, karena segala pujian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang bergerak tidak keluar daripada sababiyah Abdulul Makhlukat, Abdulul Mawjudat, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah seyogyanya kita selalu bersolawat kepada baginda kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Kiai Haji Bupati Tangerang, Bapak Maisal Rosid. Karena kenapa saya mengatakan Kiai Haji? Sebelum beliau jadi bupati, kemudian beliau sambutan, saya bilang ini pantasnya jadi kiai. Kemudian beliau jadi bupati, maka gelarnya udah kiai bupati. Cuman biasanya kalau di bawah itu lurah, istrinya kan 2, camat itu harusnya 3, berarti bupati harus 4. Waduh, kata ibu ini bahaya. Tapi insya Allah kalau Bapak Bupati ini cak bahasa Sunda nyandung, ini berarti enggak sopan terhadap gurunya. Iya, jadi berarti itu sopan. Kenapa? Karena Abah Haji juga baru 1. Baru 1. Kalau bupati boleh jadi 2, 3 berarti ini sopan. Tapi itu Pak, yang ketahuannya 1 doang. Masya Allah. Dan seluruh jajarannya, seluruh aparatur pemerintahnya datang ke RT. Pula ihadi hormat, mudah-mudahan ayatnya rahmat Allah. Amin. Kiai-kiai, para asatiz kabeh nu kumpul di dieu, mudah-mudahan selalu ayatnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hadir di sini insya Allah disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat bangga luar biasa dengan para rijal-rijal, seorang pendekar, seorang yang sangat luar biasa. Siapa pendekar yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan jabatan yang di bahunya berbintang 4. Pendekar menurut Allah bukan seorang pemimpin negara, presiden atau pemimpin kabupaten, yaitu Bapak Bupati. Pendekar menurut Allah bukan seorang kiai, bukan seorang abuya, apalagi Kiai Karu, Kiai populer, Kiai Haji Supendi BR. Siapa yang hebat menurut Allah? Ketika bumi ini dicipta oleh Allah, masih belum ada siapa-siapa. Maka bumi ini selalu bergetar, tidak pernah diam. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa makhluk yang akan mengisi bumi ini kalau bumi ini tidak diam? Karena setiap binatang, setiap makhluk yang tinggal di bumi, kalau bumi ini seperti ini, tidak akan pernah mampu untuk hidup. Maka
Allah menciptakan gunung-gunung. Wa ja'alal arda rawasiya, maka gunung ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang bergoyang. Ini pun sehingga terjadilah tenang, membuat malaikat berdecak. Kata malaikat, wahai Allah, betapa hebatnya gunung ini. Bumi yang seluas ini bergoyang, dengan adanya gunung maka bumi tidak bergoyang lagi. Bumi benar-benar diam dan bisa ditinggali oleh makhluk, didiami oleh makhluk. Adakah yang lebih hebat daripada gunung? Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kehebatan baja yang mampu menghancurkan gunung-gunung. Maka gunung yang begitu kokoh kalah dengan baja. Di Timur Tengah, gunung-gunung hilang. Ini dihajar oleh baja-baja. Benar. Masya Allah, membuat malaikat pun kembali berdecak. Ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada baja? Maka Allah memperlihatkan kehebatan daripada api. Sekeras apapun baja, ketika dimasukkan kepada api, terjadilah meleleh. Maka di kampung Tobat, desa Tobat, iya loba pemulung besi, pedagang besi, dijual lajunakan ke pelaburan. Hebat, berarti kan api itu. Kembali malaikat bertanya, adakah yang lebih hebat daripada api? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan air. Api akan dikalahkan oleh air. Masya Allah, kalau terjadi kebakaran pasti yang kita panggil lambir. Lain Haji Pendi, lambir kan? Iya, karena lambir bawa air. Masya Allah, ketika malaikat bertanya, adakah yang lebih hebat daripada air? Maka Allah menurunkan angin. Sehebat apapun air akan dikalahkan oleh angin. Masya Allah, berarti yang terhebat ini angin. Adakah yang lebih hebat daripada angin? Maka Allah dengan bangga, wahai para malaikat, lihatlah para rijal-rijalku, lihatlah orang-orang yang hebat menurutku. Itulah orang-orang yang siap mengorbankan harta bandanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya untuk pembangunan masjid-masjid di muka bumi. Inilah orang yang mampu menghalau angin. Alhamdulillah, insya Allah kita yang hadir di sini, insya Allah adalah orang yang hebat menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak melihat jabatan, yang dilihat oleh Allah pekerjaan yang sangat luar biasa. Disinilah akan dibangun Masjid At-Taubah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kiai, ya, apa data buktinya? Orang yang mampu berderma, orang yang mampu mengorbankan harta, mampu menghalau angin. Ketika dulu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, seorang raja tampan, kekayaannya sangat luar biasa, maka wajar Nabi Sulaiman punya istrinya nggak banyak, cuman 1000. Benar, ayang buka pembajikan 1000. Ayang bu kayak di surganya 25 ulamanya di surga 1000 pembajikan. Masya Allah, bergerak kemana saja melalui kendaraan kuda 1000 kuda elit pada saat itu dipersiapkan untuk Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Satu waktu Nabi Allah Sulaiman memotong hewan kesayangannya, kuda itu. Untuk apa? Untuk didermakan kepada para fakir miskin. Untuk apa? Untuk
pembangunan sarana-sarana agama, orang-orang yang sedang membangun sarana agama, maka dirangsung oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka Allah memberikan anugerah kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Sulaiman, kau akan aku ganti kendaraan yang biasa pakai kuda, aku akan ganti pakai angin. Maka angin ditundukkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka orang yang siap mengorbankan harta bandanya, siapapun itu, itulah akan menjadi rijal Allah Subhanahu wa ta'ala, pendekar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insya Allah di sini disaksikan oleh malaikat, tidak peduli dengan terik matahari, panasnya matahari, tidak peduli dengan haus, insya Allah kita menjadi pendekar Allah Subhanahu, di bawah komandan Bapak Bupati kita, Bapak Haji Maisal Rosid. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Setelah saya tanya status tanah ini, bahwa tanah ini adalah milik Pemda. Kemudian Pemda ini kan Kabupaten Tangerang, sebagai tertingginya adalah Bapak Bupati, kemudian menyerahkan kepada Kepala Desa Tobat, dan tanah seluas 2.300 ini diwakafkan sebagai wakifnya adalah Bapak Bupati dan Bapak Kepala Desa Tobat. Jadi jelas status tanah ini tidak bisa diganggu gugat, diserahkan kepada Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mengganggu tanah seluas 2.300 meter ini berarti berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pengawalan daripada pewakapan ini adalah langsung Bapak Bupati kita, yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kepala Desa kita. Alhamdulillahirobbil alamin. Kebetulan lokasi tanah ini di penghujung Desa Tobat, ada di ujung Desa Tobat, ke sebelah sananya adalah Desa Saga. Saya punya rumah di ujung Desa Saga, jadi ini saya kesini itu anggap masih warga. Jadi inilah alhamdulillahirobbil masih jamaah lokasi ini. Maka saya pun menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kita yuk sama-sama untuk membangun masjid ini. Karena saya tanya kepada Bapak Lurah dan juga Bapak Bupati, tidak ada anggaran dana dari pemerintah untuk masjid ini. Ini semua akan dibangun oleh swadaya masyarakat. Alhamdulillah. Jadi ketika membangun masjid ini, Bupati juga ikut menjadi masyarakat, telah menyumbang secara pribadi, bukan atas nama Bupati. Alhamdulillah. Nanti jajaran-jajaran ayah Pak Iwan ayah, Pak Willy ayah, Pak Pak Soma, KB itu jajaran di kabupaten, warau KB kula KB-nya asana eta Pak Bupati mun urunan anggeus punya nek KB kan. Insyaallah Abah Haji sangat ngadoakeun anu sangat luar biasa. Sakali deui insyaallah di hari ini kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kitalah akan menjadi rijal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini akan dibangun Masjid At-Taubah. Mudah-mudahan se-Kabupaten Tangerang ini semuanya lambang bisa taubat semua. Amin ya robbal alamin. Cuman ya, jadi masjid ini kan harus dipakai sholat berjamaah. Jadi kalau punya istri dua, kalau kita si istri yang tua suka sholatnya ke masjid berjamaah, ketika gilir yang muda diwajibkan untuk berjamaah ke masjid. Kalau kita di istri tua enggak ke masjid, maka di istri muda pun haram untuk berjamaah ke masjid. Mantap ya sofa mah tilo ke masjid.
haram. Nah, itulah makanya Aduh, Bupati saya menjelaskan tentang ilmu itu nyandung ilmu madu ini bukan takut istri, saya takut aturannya yang sangat luar biasa ya. Aturannya berat sekali karena ini harus betul-betul nggak boleh hianat sekecil apapun sehingga sholat berjamaah saja harus disamakan. Nggak bisa kita lagi di istri yang tua nyolonong yang nyolonong kan orang haram. Ketahuannya setelah meninggal di mana orang itu miring di akhiratnya miring kan nggak miring. Wah ini dulu berarti nggak adil sama istrinya. Nah makanya saya membela kepada Pak Bupati ini nggak punya istri 2-3 karena takut kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicukupkan saja, mudah-mudahan aya manfaatnya. Dan Allah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.